Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih berbicara, ini sudah di halaman-halaman akhir ya daripada kitab Nasha'id Diniyah yang dikarang oleh ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di abad ke-12. Berbicara sekarang tentang al-munjiyat, amal-amalan yang bisa menyelamatkan kita. Ya, kemarin kita berbicara sudah tentang sabar, tentang ikhlas, tentang zuhud, dan insyaallah sekarang tentang tawakal. Ya. Apa arti tawakal? Bagaimana maksud dengan tawakal? Nanti setelah tawakal kita masuk kepada mahabbah, untuk cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian ikhlas, ya. Dan kalau kitab ini kelar, insyaallah setelah ikhlas sedekah sidik kepada Allah, jujur. Insyaallah berikutnya kita ganti dengan kitab Risalah Mu'awwanah, ya. Kitab beliau juga, kita bimbingan beliau. Jadi kita niatin selain baca buku kitab beliau, ya, yang hidup di abad ke-12 sebagai katakanlah maha gurunya para habaib, ya. Kita baca semuanya satu persatu insyaallah, ya. Taib, buka halaman berapa di situ? 80 berapa tuh ya kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu? Wa minal munjiyat asy-syarifah, wa minal munjiyatis syarifati. Ya, ini diawali dengan uslubnya syibhu jumlah dengan jar majrur. Syibhu jumlah berarti khobarnya khobar muqaddam, mubtadanya muakhar. At-tawakkulu 'ala Allah, ya. Ini mubtadanya mubtada muakhar, khobarnya muqaddam, jar majrur syibhu jumlah. Kalau dibalik at-tawakkul 'ala Allah minal munjiyatis syarifah, ya. Uslubnya begitu. Di antara hal-hal yang
menyelamatkan, ya. Yang dikategorikan hal amal-amalan yang mulia adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Punya sifat tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal kepada Allah. Wal hubbu lillah, cinta kepada Allah. War ridha 'anillah, dan ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah. Ya, di awal kitab ini kita diajarkan oleh beliau, daripada mulut kita ngomong yang enggak, ada orang mulutnya ya untuk hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Padahal anggota tubuh kita dibagi 3 tuh, 4 ya. Dan semuanya Allah kasihkan kemuliaan. Misalnya hati itu tempat ma'rifah, mengenal Allah. Tempat tauhid kepada Allah itu hati. Allah muliakan. Manusia dikasih hati. Hati ini beda-beda, ada hati orang muslim, ada hati orang kafir, ada hati orang munafik, ada hati orang yang ya musaffah. Nah, di awal beliau mengajarkan kita daripada ngomong mulut yang enggak, karena orang yang mulutnya bicara yang enggak, itu hatinya jadi keras katanya. Kalau orang hatinya keras, nanti dia jadi orang yang ghaflah, lalai yang hak Allah, keluarga, rumah, lalai dia. Di antara orang yang lalai katanya, dia kagak suka duduk di majelis ilmu, kurang suka. Ya, ini yang ngomong bukan saya, tapi beliau nih. Awal-awal beliau mengatakan, wa minal ghaflah, dan di antara tanda orang yang hatinya lalai, la tuksiru katanya, mujalasatul ulama. Mereka enggak senang, kurang banyak duduk bersama ulama, duduk di majlis ilmu. Itu menandakan hatinya ghaflah dan hatinya keras. Orang yang hatinya keras, dia ba'idun an rabbina ar-rahim, dia jauh dari Allah yang maha rahim. Ya. Apa yang diajarkan? Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, baca tuh katanya di setiap pagi dan di setiap sore. Amalin ya. Di awal-awal kita sudah belajar ini. Agar apa? Agar hati kita kagak ghaflah, kagak keras. Inna min ab'adi qulubin nas katanya, min rabbina ar-rahim qalbun qasiyun. Di antara tanda-tanda manusia yang hatinya jauh dari Allah adalah orang yang punya hatinya yang qasi, yang keras. Ya. Orang yang hatinya keras, dibacakan Al-Quran dia nggak ada pengaruhnya. Dengan nasihat ulama nggak mengaruh. Ya, hatinya kagak lembut-lembut. Baca Al-Quran kagak bisa merenungkan. Ya, dan la yaktsuru mujalasatul ulama, kagak senang duduk bareng bersama ulama. Itu tanda orang yang hatinya ghafil. Ya. Taib. Nah, di sini ada kata-kata ar-ridha anillah, ridha kepada Allah. Ya, raditu billahi rabba. Berarti kita ridha kepada Allah, Allah jadi Tuhan kita. Maknanya kita harus nerima semua takdir Allah, qada Allah, ya, ketentuan Allah. Dan di hati kita harus ada rasa haibah kepada Allah. Selalu hudur kepada Allah, membesarkan Allah gitu ya.
takut sama Allah, cinta kepada Allah. Dan kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Jika cinta Anda sama Allah benar, ya, maka Anda akan taat sama Allah, ya. Jaga sholat kita, ya. Jangan sampai sholat kita berantakan. Itu modal kita tuh. Di situ ada kekuatan doa. Ada Allah kasih baina abdi masal, antara aku dan hambaku yang dia mohon di situ. Minta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau udah sholatnya diabaikan, tanda-tanda rusak semuanya, ya. Kata man tarakas shalah, orang yang meninggalkan sholat, agamanya hancur tuh, tiang-tiangnya hancur. Saya menulis buku tentang sholat itu, kapan-kapan kita ngajiin tuh, ya. Sholat bimana munajat. Taib. Di antara al-munjiatis syarifah adalah tawakal kepada Allah. Wal hubbu lillah, cinta kepada Allah. War ridha anillah, dan ridha kepada Allah. Berarti ridha anil qada wat takdir, anil takdir wa qada'i. Ya, semuanya, baik buruknya semuanya. Kemudian wa husnu niyati ma'allah, selalu niatnya baik sama Allah, ya. Husnuzon kepada Allah tuh. Wal ikhlasu fi zahiri wal batini lillah, ikhlas dalam zahirnya dan ikhlas juga batinnya tuh kepada Allah. Anggota tubuh kita, Pak, itu Allah muliakan buat apa? Buat taat kepada seluruh perintah Allah. Buat sholat, haji, zakat, ibadah. Jadi saya katakan di awal, ya, kalau hati itu Allah muliakan buat mengenal Allah dan buat tauhid. Kalau lisan itu Allah muliakan, kita dikasih lisan untuk bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, bersaksi. Yang kedua, tilawatil Quran, baca Al-Quran. Kemudian Allah kasih apa? Hati. Udah ya, hati tadi. Lalu apa? Habis itu dia apa? Pertama hati. Kedua lisan. Lisan untuk bersyahadah dan untuk baca Quran, untuk ngomong yang baik-baik katanya. Daripada katanya yang ngomong yang enggak, perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah berselawat, begitu. Ya. Kemudian awal jawarih, anggota tubuh. Anggota tubuh ini, ya, untuk apa? Untuk taat kepada seluruh perintah-perintah Allah. Nah, di sini ada orang yang ibadahnya zahirnya, ya, sholat ini, mengangkat tangannya, rukunya, perasaannya harus ikhlas, ya, zahir. Batinnya juga harus ikhlas, ya. Jangan sholatnya hanya karena orang lain, jangan ibadahnya karena nafsunya, pengen dipuji, wah dia orang soleh, dia orang baik, jangan. Ya, ini wal ikhlasu fil zahir wal batin lillah, ya. Kan sholat ini nih, sholat itu zahir, ya, kelihatannya, ya. Itu harus ikhlas juga tuh. Membantu orang zahir ikhlas, hatinya juga batinnya harus ikhlas, gitu, ya. Amma tawakkul 'ala Allahi, adapun sifat tawakal kepada Allah, fahuwa min asrafi maqamatil muqinin. Tawakal adalah maqamat, ya, orang-orang yang muqinin, orang-orang yang punya keyakinan yang penuh kepada Allah, yang paling asraf.
yang paling mulia. Dia punya tingkat kepercayaan, ketawakalan yang sangat kuat kepada Allah. Ya, itu tawakal. Dan nanti diajarin tawakal itu bukan, kan ada gambarannya dulu Rasul ya. Beliau mau sholat misalnya, beliau bawa onta, bawa kuda, beliau ikat dulu di bab tawakal. Gak langsung dilepas aja ke masjid, hilang. Habis tawakal dulu tetap. Kita juga, saya mah nggak nyari duit itu salah itu bab tawakalnya. Tetap cari maisha, kehidupan, tanggung jawab seorang bapak kepada keluarganya. Ya, saya mah tawakal sama Allah, tidur aja di rumah, ntar juga duit datang sendiri. Nah itu salah tuh. Ya, banyak orang memahami tasawuf tapi salah dalam penterjemahannya ya. Taib. Wa azzu thamaratil yaqin. Tawakal juga adalah azzu thamarat, buah keyakinan yang paling azzu, yang paling agung. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Ketemu siapa Mi? Halamannya bab tawakal sekarang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman berikutnya dalam surah Ali Imran ayat 159 tadi, An-Naml ayat 79. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, ini sebetulnya jumlahnya jumlah ismiyah. Allahu yuhibbul mutawakkilin. Allahnya mubtada. Mana khabarnya yuhibbu? Khabarnya khabar jumlah. Kemudian dia yahtaju ilal maf'ul. Mana maf'ulnya, objeknya? Mutawakkilin. Setiap maf'ul mansubun. Karena dia jama' mudzakkar salim, dia mansubunnya bil ya. Mutawakkilina maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbihi al ya, ya niabatan anil fathah li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ya. Kemudian dikuatkan Allah, inna, ada inna. Ini li taukid. Innallaha. Ketika sudah masuk inna, maka Allah bukan lagi menjadi mubtada. Tapi menjadi apa? Kan mubtada isim yang berada di awal kalimat. Ini menjadi isimnya inna. Inna. Inna apa hikmahnya? Tansibul isma wa tarful khabar. Innallaha. Ya. Mana khabarnya? Khabar inna yuhibbu, ya gitu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah yuhibbu pakai fi'il mudhari' terus menerus, ya, cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kemudian Allah kuatkan lagi di surah Al-Maidah ayat 11. Wa qala ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Bukan kepada bosnya, bukan. Bukan kepada manusia, bukan. Kalau janji-janji manusia capek kita ikutin. Entar, besok. Sok. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian tawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang mukmin, ya. Wah, sebelumnya mah asrafu maqamat al-muqinin. Ya, keyakinan penuh, iman yang penuh.
percaya yang penuh kepada Allah. Berikutnya Allah kuatkan juga dalam surah An-Nisa ayat 81. Wa 'alallahi mana? Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah Anda kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil kita. Tuh. Ya. Kita percaya sama Allah. Makanya ada masalah apa-apa ngadunya kemana? Ke Allah. Itu. Aduin semuanya. Kita punya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Razzaq, yang Maha Mun'im, yang Maha Latif, ya. Itu minta dah. Kemudian Rasulullah juga menguatkan nih. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Ini taukid pakai haqqa tawakkulihi. Seandainya kalian tawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, sebenar-benar tawakal, la lamnya lam taukid, la razaqa fi'il madhi. Allah tuh pasti katanya Allah razaqakum, Allah memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Penuh kok. Kita kagak bakalan mati sebelum mendapatkan rezeki kita. Yakinin. Ya. La razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayru, sebagaimana burung juga Allah kasih rezeki. Ini burung kan apa? Tagdu khimason. Di pagi hari burung terbang keluar. Ya, lapar itu. Pergi dalam kondisi khimas, misalnya lapar, kosong perutnya. Kemudian apa? Wataruhu bitonan, pulang kembali ke sangkarnya, ke tempatnya, kenyang perutnya. Artinya burung aja Allah kasih apa? Rezeki. Bagi kita manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Ya, yang takut. Apalagi kalau kita lihat lautan, oh banyak banget itu karunia Allah. Wa fil ma'tsuri, dan di dalam hadis yang ma'tsur disebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, sebagai apa? Tuhan kita, penolong kita. Wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya wakil, penolong, penjaga, pemelihara, ya. Qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina qadhafa bihi finnar. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibrahim alaihissalam, beliau ketika dilemparkan ke api, ingat cerita tentang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu kan beliau apa? Yuqalu innahu fatah. Beliau apa? Menghancurkan berhala. Dakwah beliau luar biasa tuh. Ya. Punya semangat menyebarkan ilmu dan tauhid. Dakwanya luar biasa. Dia hancurkan semua berhala-berhala. Ringkasan beliau ditangkap. Lalu Raja Namrud memerintahkan selama 6 bulan mengumpulkan kayu bakar. Yang ngumpulin satu negara, selama 6 bulan. Maka kayu bakarnya itu setinggi gunung, luar biasa. Ketika dinyalakan ini melempar Nabi Ibrahim aja, itu aura apinya panas banget, ada besar. Ya, di situ dapat bisikan dari iblis naik ke gunung sampingnya. Nah, dari gunung dilemparin ke Nabi Ibrahim. Ya, bayangin api segitu besarnya.
Di sini ada kisah-kisah yang luar biasa tuh. Allah ngejerit bilang, "Ya Jibril, lihat itu kekasihku Ibrahim. Dia lagi dilempar sama tentaranya Namrud. Seandainya tubuhnya kesentuh api, ya, la amuhwannas maka min diwanil malaikah, akan aku hapus namamu dari deretan para malaikat." Ibaratnya diberhentiin jadi malaikat sama Allah. Oh, itu tugas malaikat Jibril yang terberat itu. Pernah Rasulullah tanya, "Jibril, selama engkau berkhidmah sama Allah, ya, tugas apa yang paling berat?" 3 hal. Menyelamatkan Nabi Ibrahim dari sentuhan api. Kedua, ketika Nabi Yusuf dilempar oleh saudara-saudaranya ke mana? Ke sumur. Ya, jadi saudara juga tuh ada ceritanya kan, ada yang hikid, iri, dengki, ada juga. Ini contohnya kisah Nabi Yusuf. Dilempar, ya, itu di bawahnya itu ada apa? Ada ular piton. Allah bilang, "Jibril, itu kekasihku dilempar ke sumur. Seandainya tubuhnya disengat ular piton dan sampai di ini, akan aku hapus namamu dari urutan malaikat." Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim sudah menempelkan sikin, pisau di lehernya siapa? Nabi Ismail, yang diperintah, "Inni ara fil manam anni azbahuka." Ya, fanzur madza tara, kan disuruh menyembelih putranya tuh. Ini pengorbanan yang luar biasa. Ya. Nah, di situ ketika pisaunya dan ini menempel, ada tangan Nabi malaikat Jibril penyelamatnya. Ya. Luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. "Ya Ibrahim, lima samaita khalila liannaka," katanya, "liannaka ja'alta badanaka liniran." Badannya dia dibakar. "Wa malaka lidhaifan," hartanya buat para tetamu fakir miskin, orang yang dermawan. Waladaka lil kurban," anakmu kau korbankan. "Wa qalbaka lirrahman," yang paling mahal, hatimu hanya untuk Allah yang Maha Rahman. Ya. Jadi itu, ya, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, ya Allah mengatakan apa? "Ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, hendaknya Anda apa? Bardan, dingin. Nah, coba antum masuk kamar, nyalain AC, dingin terus. Menggigil nggak barang kita? Menggigil. Ya, banyak jamaah haji umrah sakitnya tuh di dalam kamarnya, AC-nya berlebihan. Tapi Allah kasih bawa atap, bardan wasalama, aila yu'dhihi, rasanya sejuk, kagak menyakitkan. Ya, lihat tuh, Allah sudah menjadi kekasih Allah. Hakikat api panas jadi dingin. Banyak tuh ya. Dalam istilah itu mukjizat, dalam istilah itu karomah. Ya. Baik. Nah, ketika qala Ibrahim ini membaca ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Melanjutin ni'mal maula wa ni'man nasir tuh. Hanya Allah saja tuh teman terbaik, wakil terbaik, bodyguard terbaik. Hina qadzaba bihi finnar, ketika beliau dilemparkan ke api itu. Ya, beliau membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya mengajarkan zikiran ini kepada seluruh jamaah. Kalau sudah naik di atas pesawat mau umroh, baca doa safar, udah perbanyak ini. Di atas ketinggian 10.000 kaki, kagak ada teman yang paling baik. Ya, hanya Allah saja. Ini di atas angkasa. Kan ada kita dengar pesawat terbang nggak pulang-pulang lagi kan? Ada nggak? Ada ya.
Oke. Ya. Doain saya nanti tanggal 13 saya mau umroh biar selamat ya. Dia berangkat itu takut. Baik. Ya kalau ngaji makanya semangat banyakan. Karena kan sayanya sering pergi-pergian. Kalau ngaji semangat ya. Baik. Nah, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna hina qila lahum. Jadi Nabi Ibrahim pernah mengamalkan kata tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man. Yang banyak tuh. Ya. Itu apa ketika mau dilemparkan ke api. Nah, Rasulullah dan para orang-orang mukmin juga membaca ini. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Ketika orang-orang kafir mengatakan apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba lihat. Ya. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat 173. Ya. Sesungguhnya manusia semua atau orang-orang kafir, orang Quraisy kafir qad jama'u lakum, telah kumpul semuanya mau ngapain? Mau menyerang Rasulullah. Gitu. Fakhshawhum. Maka kemudian ya mereka apa? Membuat takut mereka tuh. Ditakut-takutin lah. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Ditakut-takutin. Itu lihat orang kafir udah mau nyerang nih. Tapi malah fazadahum imanan. Allah tambahkan kepada mereka apa? Rasa kepercayaan yang penuh kepada Allah. Ya, ingat semua, barang siapa yang membela agama Allah, Allah pasti tolong. Intan surullaha yansurkum. Ya. Kemudian waqalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini apa? Adalah wiridannya Nabi Ibrahim dan wiridan Rasulullah dan orang-orang mukmin ketika diancam ditakut-takutin. Nah, gitu Pak. Ya, jangan takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita punya Allah kok, ya. Wa qala ba'du salafus salih rahimahullah, dan sebagian salafus salih semoga Allah sayang kepadanya, beliau berkata, man radiya billahi wakila. Barang siapa yang ridha kepada Allah, Allah sebagai wakilnya, sebagai pelindungnya. Ya. Wajada ila kulli khairin sabila. Nah, ini namanya jawab ya. Ada fi'il syarat, ada fi'il jawab. Keman. Man radiya wajada. Seperti man jadda wajada. Ini ya. Barang siapa yang ridha kepada Allah, Allah sebagai wakilnya, pelindungnya, pembimbingnya, penolongnya, wajada, pasti dia akan mendapatkan ila kulli khairin sabila, mendapatkan sabilan, jalan, ila kulli khair, kepada seluruh kebaikan. Ya. Wa aslu tawakkul, dan dasarnya tawakal adalah yakinul qalbu bi annal umura kullaha biyadillah. Nah ini ya, hati kita nih yakin bahwa seluruh permasalahan, seluruh perkara-perkara ini kulluha menjadi apa? Taukid ya. Bi annal umura kullaha gitu. Hati kita yakin tuh bahwa seluruh permasalahan-permasalahan itu biadillah, dalam genggaman Allah. Ya, atau di tangan Allah, atau dalam kekuasaan Allah. Wa fi qabdatihi, di dalam genggaman Allah. Wa annahu la dara wa la nafi'a wa la mu'tiya wa la mani'a. Nah ini ya, ghairullah. Dan sesungguhnya la dar, tidak ada kemudaratan, bahaya. Wala nafi'ah, dan tidak ada kemanfaatan.
wala mu'tiya, tidak ada yang memberi, wala mani'a, tidak ada yang mani', mencegah, ghairullah, selain Allah. Artinya ya dari hati kita yang paling dalam kita yakinin bahwa semuanya tuh bukan karena manusia, bukan. Ya. Semuanya tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan, manfaat, bahaya, memberi, mencegah selain Allah. Gitu. Jadi ini bagus nih. Jangan akhirnya kita nyalain siapa? Nyalain istrinya, suaminya, anaknya. Gara-gara dia nih udah nggak dapat duit dah, dapat rezeki dah, nyalain orang lain. Saya pernah ngaji sama Syekh Yusuf, ya, Al Hasan Al Husain Al Bakhur Al Riq. Kitab namanya Nahwul Qulub. Ya, ini kitabnya beruslub nahu gitu, tapi lari tauhid itu. Di situ digambarkan ada contoh-contohnya. Orang kalau nggak punya tawakal yang penuh sama Allah, itu akhirnya nyalain orang terus. Istrinya dia salahin. Contoh katanya dalam kitab itu, dia sudah janjian misalnya. Ya, ini tentang al-mani' wal 'ata. Tadi mani' Allah cegah nggak dapat, wal 'ata Allah berikan. Ya, al-mani' wal 'ata. Ceritanya ada orang yang sudah janjian mau ketemu di satu tempat. Katakanlah dia mau berunding transaksi mau dapat uang 10 miliar misalnya. Pas mau jalan, dilalahnya istrinya sakit. Ya, istrinya sakit. Anaknya nangis terus juga. Dia mau jalan jadi berat tuh. Gitu. Ya. Ini orang kalau nggak punya tawakal kepada Allah itu bisa dia marah-marahin istrinya, anaknya, gara-gara lu nih uang 10 miliar hilang tuh, bapak nggak jadi ke situ itu. Ya, kan kelihatannya dia mani, jadi dia nggak jadi ke situ kan, padahal itu al-'ata, Allah kasih pemberian nikmat. Apa ceritanya? Ternyata dia nggak jadi bisa berangkat ke situ. Belum lama kemudian dia dapat berita bahwa tempat yang dia mau perjanjian itu terjadi musibah besar. Baru dia sadar, ya Allah. Ya. Jadi ketika Allah belum berikan kepada kita, nah itu di situ ada apa? Ada hikmah. Ada nikmat sebetulnya. Tadi itu dia nggak jadi pergi ke situ, tapi dia Allah selamatin dah. Seandainya dia ke situ, habis dia. Nah, itu namanya al-mani wal 'ata. Ya. Jadi semuanya harus kita husnuzan sama Allah. Doa terus, ikhtiar terus, ya. Hatinya harus tawakal sama Allah, kuat. Taib. Thumma tama'ninatul qalbi wa sukunuhu ila wa'dillahi wa dhamanihi. Kemudian yang namanya dasar tawakal itu, ya, jadi pertama hatinya yakin dengan seluruh perkara di tangan Allah. Ya. Kemudian Tama'ninatul qalb, hatinya tuh tenang, nyaman, sukunah, tenang juga. Ila wa'dillah, kepada janjinya Allah. Orang mukmin selalu diberikan kebahagiaan. Gitu. Wa dhamanihi, jaminannya Allah tuh kalau jamin. Gitu. Jangan takut gitu. Hatta la yadtariba wa la yatazalzala inda wurudis syada'idi wal faqati, ya. Jadi tadi hatinya tenang, nyaman, ya, kepada janji Allah,
kepada jaminan Allah, sampai dia apa? La yattaribu, kagak gusar itu, enggak kecewa itu. Ya, enggak stres. Wala yatazalzal, kagak bimbang, goncang. Enda ketika furudis syada'id, datangnya bencana-bencana, wal faqat, ya, dan musibah-musibah. Itu tuh orang yang tawakal tuh. Wa hatta la yafza'a, dan sampai juga orang yang tawakalnya kepada Allah penuh dah, hatinya kagak faza'a. Apa faza'a itu ya? Nggak gelisah, ya, galau, ya. Wala yarji'u ilal muhimmat, dan juga kagak mengandal kepada muhimmat, kerjaan-kerjaan tuh. Wah, harusnya kalau tadi saya kerja saya dapat uang sekian, ya. Wal mulammat, dan bencana-bencana, ya, bencana, ya, bencana ya. Illa ilallahi ta'ala, ya. Jadi hatinya dia nggak pernah gelisah, nggak pernah merasa takut dalam hal-hal kerjaan-kerjaan, bencana-bencana, kecuali dia menyandarkannya kepada Allah. Wa in raja'a fi syai'in min dzalik ilal khalqi kana dzalika fi dzahir dunal batin. Seandainya juga, ya, namanya manusia, akhirnya ini juga pada datang dah ngadu sama gurunya misalnya, atau datang sama orang yang dianggap pantas dia bercerita, katanya, ya, wa in raja'a fi syai'in min dzalik, seandainya juga dia datang ke makhluk, dia cerita, dia ngeluh, itu fi zahir, hanya zahirnya aja, dunal batin, batinnya enggak tetap kepada Allah, begitu. Kan ada orang yang udah nggak punya tauhid, udah kagak punya, udahnya nyender aja ke orang, ya, kayak seakan-akan nggak punya Tuhan itu, Tuhannya bosnya itu, bahaya, ya. Wa yakunu ala muwafaqatil amril ilahiyil masyru', ya. Jadi orang yang tadi hatinya begitu tuh, dan dia juga selalu apa? Ala muwafaqatil amril ilahi, ya. Semua perkara-karanya semuanya itu bertepatan dengan muwafaqahnya Allah. Maksudnya ada taufik hidayah. Ya, ada Allah kasih kemudahan dah. Ya, begitu. Walaysa min syartil mutawakkil ay yakuna mutajarridan an asbabid dunya. Ini juga dia bagus. Biar orang enggak salah paham, karena dalam kitab Haqaiq an-Tasawuf itu pas bicara tentang bab tawakal itu juga diangkat. Bukan orang tawakal masuk rumahnya nggak ada kunci, udah tawakal sama Allah, tidur, Allah jaga kita. Lah, masuk ular, masuk binatang, masuk maling. Kenapa? Pintunya kagak tutup dulu. Bentuk tawakal tuh. Ya, doa dah, ya Allah jaga ini rumah gitu. Kalau ternyata kemalingan juga, nah baru. Nah, ini kita bawa motor, lepas di depan masjid, nggak ada kunci, itu bukan tawakal, geblek, orang bodoh. Nah, motor nggak ada kunci bisa didorong orang, ya. Tawakal itu kayak Nabi, ikat dulu ontanya, kalau hilang juga, Pak. Ya. Ini maksud gini, dan bukan diantara syarat orang yang tawakal ayyakuna mutajarri, dan dia apa? Terlepas an asbabid dunya, dari sebab-sebab dunia. Bal qad yakunu mulabisan lil asbab ma tawakkul, tetapi dia katanya tetap memakai pakaian asbab, ya, yang disertai dengan ketawakalan kepada Allah. Contoh, kita nih lagi bangun bisnis sama teman, kan itu berarti sama makhluk tuh. Ada faktor asbab. Kita dari pagi sampai sore kerja, itu namanya tuh apa? Termasuk mula bisa milih asbab, dari sebab-sebabnya. Kerja,
Orang pagi bos bawa ngojek misalnya Grab itu kan. Ya, tapi tetap hatinya bukan bergantung kepada kerjaan itu, tapi kepada Allah. Banyak orang gara-gara bukan karena ngojek dapat duit, ada nggak? Ada kan? Ya, saya suka tuh merenung tuh. Kadang Allah kasih rezeki kita nggak kemana-mana, dia datang tuh. Ada. Kita umur nggak dapat. Udah dijanji sampai pegel hati. Nggak datang juga. Udah tawakal dah. Yang penting apa? Prosesnya dijalan dengan baik semuanya. Tunggu udah. Doa. Ikhtiar udah, tinggal doa. Ya. Walakinnahu yakunu mu'tamidan 'ala Allah, tetapi dia adalah seorang yang bersandarnya hanya kepada Allah. Tuh. Tetap dijalanin tiap pagi usaha dagang, tetap mintanya sama Allah. Ya. Nanti Allah kasih keberkahan itu. La alal asbab, bukan kepada sebab-sebab maksud dunia. Saya punya ada buku dia tipis tentang tauhid. Kemarin kita baca tuh. Apa itu luar biasa itu. Ada syirkun khafiyun, syirik yang khafi. Hati-hatinya masih bersandar aja sama orang. Bukan penuh kepada Allah. Wa alamatu sidqihi fi dzalik. Ya, dan tanda sidiknya dia. Ya, bersandar hanya kepada Allah. La yaskunu ilaiha wa la yatma'innu wa la yatma'innu biha fi halati wujudiha. Tuh. Dia tidak la yaskunu ilaiha, tidak merasa nyaman kepadanya tuh. Pada apa? Asbab-asbab dunia tadi. Wa la yatma'innu, tidak tenang dengan hal-hal asbab dunia. Fi halati wujudiha, dalam kondisi adanya. Nah, lagi ada dia juga kagak bersandar buat sama apa materi lah gitu sama orang kayak bukan lagi ada. Nah kalau juga kagak ada la wala yatazalzalu, kagak goncang jiwanya, kagak stres, wala yattaribu inda faqdiha, ketika kagak ada ya, watasawwisiha ya, ada kekacauan, bingungan, masalah. Kenapa? Dia punya Allah. Harus mantap tuh hatinya. Ya. Wa qad yakunul 'abdu muttajarridan an asbabid dunya. Nah, terkadang seorang hamba itu terlepas dari sebab-sebab dunia. Wa huwa ghairu mutawakkil, tapi dia belum orang termasuk orang yang tawakal. Ada kelihatan udah ini. Tapi belum tawakal. Kenapa? Ini. Mahma kana muta'alliqan bil asbab. Karena dia hatinya masih aja bertaluk kepada apa? Kepada selain Allah. Mukawin namanya. Mukawan, kain, kaun itu dunia. Mukawin Allah ya, istilah-istilah. Kita lagi ya. Wa multafitan ilal khalqi. Tuh. Dia katanya hamba yang terlepas dari sebab-sebab dunia, tapi dia belum dikatakan orang yang tawakal. Kenapa? Hatinya masih muta'alliq kepada asbab. Kemudian multafit, masih juga menoleh kepada makhluk. Wa tamian fihim, dan toma pada mereka. Tsumma innal asbaba ala qismain diniyah wa dunyawiyah. Wallahu alam bissawab. Ya. Kemudian faktor-faktor ini ada dua, ada faktor agama dan faktor duniawi ya. Semoga ini bukan hanya hal-hal yang hanya didengar oleh telinga, dipahami, tapi dimasukin ke dalam hati kita lalu diamalkan. Ya, bahwa yang kasih rezeki kita adalah Allah.
Yang baik adalah Allah. Semuanya sandarkan kepada Allah. Ya, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Insyaallah kita jadi orang-orang yang bahagia. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin wal mukhlisin wal wazahidin was-sabirin wasyakirin. Allahumma ja'alna mimman yatakhallaqu bi akhlaqillah wa akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna nurak wa nura nabiyika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil basyiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu